Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani pada kuliah online. Pertemuan hari ini adalah membahas mata kuliah statistika 1 atau statistika dasar, di mana minggu yang lalu atau pada video sebelumnya kita membahas tentang teknik sampling yang probability sampling. Nah, sekarang kita akan bahas pada video kali ini kita akan bahas tentang teknik sampling yang non probability sampling. Sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe atau subscribe-nya, kemudian dinyalakan loncengnya, di like, kemudian di komentar, dan jangan lupa di share juga ke teman-temannya, barangkali ada yang membutuhkan pengetahuan ini, karena sedikit ilmu yang saya miliki ini semoga bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik, langsung saja. Non probability sampling ini adalah teknik di mana ketika kita mau mengambil sampling, ketika kita mau mengambil sampel ini, setiap elemen populasinya ini, kalau yang probability itu memiliki peluang yang sama, memiliki kesempatan yang sama, kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampling, untuk dijadikan sampel. Nah, kalau yang non probability sampling ini setiap elemen ini belum tentu ya punya kesempatan yang sama untuk diseleksi, ya, karena waktunya adalah menjadi pertimbangan. Jadi kalau memang tidak memungkinkan dijadikan sampel karena keterbatasan waktu, maka ya, tidak bisa dijadikan sebagai elemen sampel. Kemudian non probability ini sendiri tidak mengukur sejauh mana karakteristik sampel mendekati parameter populasi induknya. Ya, karena memang tidak memiliki kesempatan yang sama, maka ini tidak cocok untuk mengukur sejauh mana nih karakteristik sampel ini mendekati populasinya, gitu. Karena memang sehingga dalam kenyataannya tidak mampu nih, si peneliti ini tidak mampu mengidentifikasi populasi induk, gitu. Populasinya itu nggak ketahuan, gitu. Populasinya siapa sih, gitu. Kecenderungannya populasi ini tidak teridentifikasi dengan tepat, gitu. Populasinya siapa, berapa jumlahnya itu kita tuh tahu, cuman nggak pasti. Makanya kenapa tidak bisa mendekati parameter, karena memang populasi sendiri baik dari jumlah itu tidak teridentifikasi. Oleh karena itu biasanya sampel ini tidak digeneralisasikan, ya, karena memang ini cocoknya untuk penelitian-penelitian yang memang tidak untuk digeneralisasikan. Sampel yang diambil itu biasanya tidak digeneralisasikan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Itu biasanya ini juga kesalahannya ini tidak perlu dibahas, karena memang non probability ini tidak dirancang untuk menyajikan fungsi inferensial. Fungsi inferensial ini fungsi-fungsi yang digunakan di mana kita mau melakukan penelitian yang sifatnya inferensial atau mencari hubungan sebab akibat. Ini kelemahan-kelemahannya: tidak ada kontrol terhadap investigator atau bias dalam pemilihan sampelnya. Kemudian variabilitasnya tidak bisa dihitung menggunakan probability, gitu. Karena tidak bisa menghitung sampling error atau sampel presisinya, ketepatannya, akurasinya. Ada 4 macam teknik non probability sampling. Yang pertama accidental,
atau kebetulan. Nah, bahasanya aja kebetulan gitu kan. Bagaimana kita bisa menginterpretasikan tadi disampaikan yang non probability ini tidak mampu secara dekat atau memprediksi mengeneralkan populasi, karena memang diambil aja pertama kebetulan. Ya, secara kebetulan siapa yang ada, siapa yang ketemu, ya kita jadikan sampling. Kemudian purposive sampling, ya purposive itu ada tujuannya. Ya, siapa aja nih, kita tujuan penelitiannya ini, maka yang jadi sampel bla 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 bla, ada kriteria-kriterianya. Ada kuota sampling, penjatahan. Ada snowball sampling atau getok tular. Jadi kayak snowball sampling bola salju ya. Itu kan kalau dari atas gitu kan, dari kecil, kalau kita turun digelontorkan itu ngegelinding gitu kan, itu kan makin lama makin besar gitu snowball sampling itu ya. Jadi oke, langsung nih kita coba bahas. Wah, kita sampling kuota dulu nih. Kita bahas apa sih sebenarnya dari 4 ini. Sebenarnya ini semua sudah punya karakteristiknya masing-masing. Jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan mana nih dari 4 teknik ini, accidental, proportive, kuota, sama snowball, ini yang paling cocok, paling sesuai dengan penelitian kita. Dilihat dari populasinya pastinya. Yang pertama, sampling kuota. Teknik sampling ini kalau kita memiliki populasi, ciri-cirinya gini ya, biasanya ciri-cirinya itu sampai kuota yang diinginkan. Nah, kita sudah teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu, ada ciri-ciri tertentunya, kemudian kita sudah tentukan jumlah atau kuota yang diinginkan ya tercapai, kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian pengambilan sampel, ini contohnya dari 1000 contoh nih, pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Jika kuota sampel yang dibutuhkan adalah 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Itu jumlahnya sudah ditentukan. Saya ambil 100 aja gitu kan. Kenapa diambil 100? Misalkan keterbatasan macam-macam. Ya udah 100 aja. Nah, kita bebas. Kemudian karakteristik misalkan yang usianya sekian sesuai dengan si peneliti yang sudah ditentukan. Samplingnya kita sudah tentukan samplingnya. Ini merupakan metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu. Jadi kita tuh sudah ditentukan ketika peneliti melakukan penelitian, kita melakukan penentuan berapa jumlah yang akan dijadikan sampling pada masing-masing kelompok. Sebelum kuota masing-masing kelompok terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai gitu. Kelompok di sini adalah kelompok dari karakteristik si populasinya gitu. Misalkan populasi saya tadi contohnya adalah penelitian atau yang dijadikan sampel adalah 1000 guru PNS. 1000 guru PNS ini kan, PNS ini banyak-banyak kelompok, macam-macam. Ada berdasarkan laki-laki, perempuan, usia gitu kan, masa kerja, itu kelompok-kelompok. Nanti ditentuin lah gitu sama peneliti, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, kemudian yang usia kerja sekian berapa. Nah, itu ditentukan gitu. Itu tadi yang kuota, yang kuotanya ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu. Kemudian accidental, yang kebetulan. Sampling accidental atau kebetulan ini berdasarkan spontanitas. Jadi artinya siapa aja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dijadikan sampel. Loh Pak, berarti itu bisa jadi salah ambil sampel? Ya, tapi kan tadi tuh yang mendasari non probability itu adalah kita populasinya itu nggak ketahuan. Populasinya itu siapa, populasinya itu jumlahnya berapa, itu tidak ketahuan. Ya.
Jadi maksud tidak ketahuan secara pasti ya, berapa jumlahnya sekian, orangnya sekian, siapa aja gitu, itu tidak diketahui secara pasti. Maka ya boleh saja kita ambil secara kebetulan, karena memang si populasinya sendiri ya belum tentu gitu. Peneliti ingin mengetahui minat, contoh nih, peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Kita ambil sampel nih, peneliti memberikan angket kepada para pengunjung perpustakaan dan dijadikan sebagai sampel. Jadi siapapun yang siswa yang datang ke perpustakaan itu ya kita kasih tuh angket gitu, ya sudah sebagai sampel. Ya, itu gampang sekali, mudah sekali kalau aksidental, dan banyak sekali untuk yang sifatnya pemasaran ya. Biasanya pemasaran paling sering ya, misalkan toko atau minimarket gitu kan ya, kita jumlahnya kan kita nggak ketahuan ya, berapa jumlah konsumen gitu kan. Ya sudah, yang datang ke minimarket atau toko-toko itu ya kita jadikan sampel gitu. Ini yang contoh-contohnya. Kemudian ada yang purposif ya. Purposif ini biasanya ada tujuan-tujuan tertentu, pertimbangan-pertimbangan tertentu. Biasanya teknik ini digunakan untuk studi kasus di mana aspek dari kasus tunggal yang representatif diamati dan dianalisis. Ini biasanya sampling purposif ini buat apa ya, teman-teman yang di akuntansi ya, perusahaan-perusahaan itu, kasus-kasus ya, misalkan tentang tentang rasio profitabilitas misalkan. Ini perusahaan-perusahaan mana aja ini yang akan dijadikan atau diamati, kita kasih pertimbangan-pertimbangan yang sudah tercatat di BEI misalkan, atau yang sudah go public, atau sudah punya laporan keuangan yang sudah dipublikasi. Kemudian peneliti ini, contoh peneliti ingin mengetahui model pembelajaran aktif, maka sampel yang dipilih yaitu responden yang ahli pastinya dalam bidang pembelajaran aktif. Ya, peneliti mengetahui model pembelajaran. Ya, kita harus tentukan nih siapa nih. Siapa nih yang kira-kira bisa mengetahui model pembelajaran aktif itu seperti apa gitu. Bisa ahli-ahli, atau guru, wakil kepala sekolah, urusan kurikulum dan lain-lain. Atau ahli-ahli, misalkan saya mau penelitian tentang perkebunan, pasti yang jadikan responden atau sampel responden ini adalah ahli-ahli perkebunan, petani gitu, perkebunan yang ya memang menguasai. Tujuannya memang kasusnya adalah untuk perkebunan. Purposif ya, pemilihan sampling purposif ini sendiri didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dan biasanya memilih sampel itu berdasarkan kelompok, wilayah, kemudian individu-individu ya, melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit yang akan dianalisis. Jadi memang kita sebagai peneliti ini dititik beratkan harus, walaupun bertujuan, tapi kita harus bisa memahami sebenarnya karakteristik yang populasinya itu seperti apa. Walaupun tidak diketahui secara pasti, tapi kita dipaksa untuk atau harus memiliki pengetahuan ya, karakteristik populasinya secara general. Ini contohnya. Penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah mengenai undang-undang hak cipta. Ini karena purposif, maka dipilih beberapa perguruan tinggi dan universitas
ini kira-kira dianggap mewakili ya berdasarkan penyelidikan atau kenyataan sebelumnya. Ya berarti kalau gitu apa ya? Ini contoh misalkan, wah ini kalau hak cipta universitas mana aja nih gitu yang cocok gitu. Ya berdasarkan pertimbangan, contoh misalkan saya pengen karena hak cipta hukum misalkan universitas yang ada fakultas hukumnya, jadi mahasiswa yang wah ini kayaknya mau lebih paham nih gitu. Tapi bisa juga kampus-kampus lain berdasarkan kenyataan sebelumnya. Itu purposive sekarang yang sampling jenuh nih. Tadi di awal belum ada. Ini adalah sampling jenuh ini sering dipakai kalau misalkan populasinya dikit gitu. Teknik sampling ini semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini dilakukan jika jumlah populasinya kurang dari 30. Ya, maka semuanya boleh. Tapi ada juga literatur yang mengatakan, oh kalau misalkan populasinya masih 100, jadi ambil aja sebagai sampling jenuh, boleh. Tapi yang paling sering adalah kalau kurang dari 30 itu pakai semua, namanya sampling jenuh. Tapi kalau misalkan di atas 30 ya harus sesuaikan ya, diambil sampel. Tapi kalau mampu diambil semuanya ya sudah gitu kita ambil. Contoh nih, jika terdapat 20 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, maka dalam hal ini jumlah responden kurang dari 30 orang. Sehingga semua populasi dapat dijadikan sampel. Nah, ini kadang ada yang penafsirannya berbeda. Jadi, kalau dari literasi yang saya ambil dari Prof. Sugiono, ini kurang dari 30. Ini apa ya? Kalau ada beberapa peneliti atau mahasiswa tugas akhir saya atau skripsi yang mengatakan, Pak, saya mau penelitian di sini, tapi jumlahnya itu sedikit, hanya 10 orang, gitu kan? Ini gimana Pak? Bisa nggak gitu kan dijadikan sebuah penelitian? Ya bisa saja. Tapi nanti samplingnya menggunakan sampling jenuh. Nah ini yang betul. Jangan sampai penggunaan sampling jenuh ini adalah dikatakan ini populasinya ketahuan sebanyak misalkan 150. Karena dia mampu, kemudian dia tidak memiliki keterbatasan untuk mengambilnya populasi itu sebagai sampling, diambil semuanya, itu namanya sampling jenuh. Bisa saja gitu. Tapi kalau dalam referensi yang saya dapat, sampling jenuh ini kalau dia kurang dari 30 namanya sampling jenuh. Ya kalau memang diambil semua ya bukan sampling namanya ya, tapi populasi. Jadi misalkan 150 populasinya, Pak saya mau ambil semua 150, emang kamu sanggup? Sanggup Pak. Ya sudah, berarti bukan tidak menggunakan teknik sampling, tidak menggunakan sampling ya. Jadi itu sama dengan ya sudah, yang jadikan responden adalah populasinya gitu ya. Yang dimaksud sampling jenuh ini adalah kalau jumlah populasinya itu dikit atau kurang dari, kalau dari Prof. Sugiono ini kurang dari 30, jadi diambillah semua gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak, lebih dari 30, lebih dari 100, kemudian dia mau ngambil seluruh populasinya jadikan sebagai sampel, ada yang mengatakan ini sampling jenuh. Ya bisa saja maksudnya adalah diambil semua itu, tapi dalam konteks teknik sampling yang dimaksud misalkan 150 itu dijadikan sampel, itu kurang tepat karena populasi yang dijadikan responden itu. Kemudian ada snowball sampling atau teknik yang biasanya berantai ya. Teknik sampling yang semula berjumlah sedikit, kemudian anggota sampelnya menunjuk temannya gitu kan, berantai.
untuk menjadikan sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak gitu. Contoh penerapannya sebenarnya ini ilustrasinya ya. Misalkan pertama saya tanya yang jadikan sampel A nih. Si A ini saya jadikan responden. Ya, sampel kan nggak mungkin satu. Saya minta A untuk menunjuk lagi temennya yang kira-kira tahu dengan topik penelitian saya. Dia nunjuk B dan C. C juga sama, nunjuk GHS dan seterusnya. Contoh misalkan saya pengen meneliti tentang orang dengan HIV, AIDS gitu kan. Itu sulit sekali mencari siapa sih yang kena AIDS itu kan, datanya kan sangat sulit. Tapi ketika saya tahu ada orang yang dia mau jadi responden atau narasumber saya, dia orang dengan HIV AIDS misalkan Oda, saya tanya sama dia di komunitas dia itu pasti kan tahu gitu, atau komunitas-komunitas tertentu gitu kan yang tidak terpublikasi secara umum, tidak ketahuan. Kita tanya orang tersebut nanti ngerembet kemana-mana, jadinya banyak. Itu namanya snowball sampling atau teknik snowball sampling gitu. Ini adalah tadi tuh tidak ketahuan kan, kita nggak tahu siapa nih sebagai peneliti, kita nggak tahu gitu. Nah, dari mulut ke mulut bahasa kasarnya atau berantai. Oke, mungkin itu ya non probability sampling, teknik-teknik sampling yang kategorinya adalah yang non probability sampling. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, kita masih sama-sama belajar. Saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya miliki, semoga bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.